2 hari Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengutus salah satu PPKI, Penelitian Pesantren Kemerdekaan Indonesia yaitu Bapak Ahmad Nur, untuk memimpin Provinsi Kalimantan. Kemudian tahun berikutnya tanggal 19 Oktober 1946 Belanda berbondong-bondong mendarat di bumi Kalimantan, tepatnya di Pelabuhan Rumah. Selanjutnya Belanda menguasai Bandara Umay dan patroli setiap hari untuk mencari internilai sekutu maupun pejuang-pejuang mereka. Bapak Muhammad Nur tidak tinggal diam. Dia tahu laut sudah diblokade oleh Belanda. Makanya beliau bersurat kepada Kasau saat itu dan sudah bermain untuk mendaratkan pasukannya di bumi Kalimantan, tepatnya di Kalimantan. Saya tidak bercerita lagi tentang sejarah tadi, karena kita sudah melihat semuanya. Mengapa hanya 13 orang yang diterjunkan? Karena saat itu tim kecil, tujuannya adalah membuka komunikasi, membuka jalur komunikasi radio antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa. Sehingga diharapkan dengan komunikasi itu nanti ada pertempuran berikutnya untuk melawan Belanda. Jadi tim awal yang dikirim. Ternyata tim awal yang dikirim 13 orang tadi gagal melaksanakan misi. Maksudnya tertawan oleh Belanda, banyak yang gugur. Dia tidak sempat untuk melakukan misi menjadikan wawancara radio. Namun dari penerjunan pertama itulah dunia internasional tahu. Belanda kaget. Kok bisa Indonesia menerjunkan pasukan? Belajar dari mana Indonesia menerjunkan pasukan? Punya kekuatan berapa pasukan Indonesia bisa menerjunkan pasukan? Itu yang menggentarkan pihak Belanda. Karena Belanda saat agresi militer Belanda kedua tahun 48, tahun setelah perundingan, mereka baru terjun di Jakarta. 19 Desember 1948, beliau menawar Presiden kita Pak Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya Pak Dirman bergerilya untuk melawan Belanda. Sebelum Pak Soekarno dan Bung Hatta ditawar oleh Belanda, beliau sudah berkirim telegram kepada Satgas Perwira Negara untuk membentuk pemerintahan Republik Indonesia darurat di Bukit Tinggi. Sehingga saat Pak Karno ditahan oleh Belanda, statusnya bukan presiden lagi. Kekuasaan presiden diserahkan kepada Pak Sarifudin Perwira Negara. Jadi berarti Belanda itu hanya menawar jasadnya saja Pak Karno. Kalau Pak Karno diburu, saat itu sudah bukan presiden lagi. Karena sudah diserahkan kekuasaan kepada Pak Sarifudin. Nah, inilah politik. Sehingga saat penerjunan pahlawan kita 13 peterjun tadi, walaupun gagal melaksanakan misi mencarikan radio, tapi dunia internasional tahu. Dari mana tahu? Dari kisah perjuangan yang disebutkan. Kemudian 40 tahun setelah itu, sebenarnya dokumentasi perang itu diterbitkan oleh Universitas Leiden. Lengkap. Kami punya sejarahnya di Heritage. Jadi kalau kita melihat ke YouTube dan sebagainya, kok bisa dulu tuh sekutu perang ada videonya, ada fotonya. Dari mana? Mereka juga perang modern. Mereka berperang juga membawa wartawan perang. Mereka berperang sudah membawa dokumentator. Begitu di Eropa. Kenapa perlu sekali membawa tim wartawan? Karena dari situlah akan terekspos perang tersebut.
akan terekspos kepahlawanan tersebut. Jadi perang Mataram itu sangat penting, karena saat itu kita menunjukkan 13 Februari awal, tapi dari media-media pers Belanda menjadi terbitkan oleh Universitas Leiden. Baru di situ kita belajar, oh ternyata kita perangnya seperti ini. Dikonfirm oleh keluarga para peterjun yang masih hidup, dan ternyata flop. Sehingga peristiwa tanggal 17 Oktober 1947 Pergilan 13 putra daerah Kalimantan itu sangat heroik sekali. Pertama, pergilan itu memperlihatkan bahwa Indonesia masih ada. Walaupun laut di blokade, masih bisa kita melanjutkan pejuang-pejuang kita lewat udara. Inilah yang menceritakan hati Belanda. Sehingga setelah agresi militer Belanda kedua gagal dalam hal tidak bisa membumi-hanguskan menawan pemerintah Indonesia, maka tahun 1949 bulan Desember ada didesak oleh dunia internasional melalui konferensi negara untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Jadi Belanda itu saat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak mengakui, sekutu tidak mengakui Indonesia merdeka. Negara-negara yang tidak mengakui. Yang mengakui adalah negara-negara sahabat. Belanda baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia saat konferensi meja bundar. Sehingga itulah pentingnya perjuangan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari ini sekalian, ini sangatlah penting, bukan hanya bagi kami, cuma bagi kita semua. Mengapa? Karena semangat patriotisme itu harus segera dipupuk, harus kita sampaikan ke generasi penerus bahwa 13 peterjun Indonesia itu bukan hanya orang-orang Jawa, tapi putra daerah Kalimantan asli. Ada orang Dayak, ada orang Banjar, semuanya berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bukan atas nama suku, bukan atas nama daerah, tapi atas nama negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat penting sekali. Apalagi zaman media sosial, kita tidak bisa memberikan semangat juang kepada generasi penerus kita kalau tidak seperti acara semalam ini. Saudara-saudara sekalian, Cina bisa bangkit sekarang karena Cina selalu menceritakan kisah kepahlawanan leluhurnya kepada generasi penerusnya. Peristiwa pembantaian Nanking oleh Jepang saat Perang Dunia Kedua selalu diajarkan oleh pemerintah Cina kepada siswa-siswanya. Ini Jepang tuh kejam. Sehingga apa dilakukan generasi penerus anak-anak muda Cina? Mereka gimana caranya bisa mengalahkan teknologi Jepang? Hanya 30 tahun kita sekarang lihat sendiri bagaimana semua produk teknologi Cina sudah mengalahkan Jepang. Itu adalah semangat patriotisme. Kalau kita membandingkan antara semangat patriotisme kita zaman dulu, zaman sekarang, silakan ditanya kehidupan masing-masing. Ketika kita masa kecil, saya sering menonton film Janur Kuning, betul? Film hitam putih, Aku Cinta Indonesia, betul? Tidak ada gesekan sama sekali, cara dan sebagainya yang ada. Kenapa zaman sekarang makin banyak? Karena semangat patriotisme kita generasi muda sekarang sangat kurang, gampang dipecah belah. Dengan adanya cinta kepahlawanan, semangat patriotisme,
maka kita ada semangat ikhlas untuk berbakti kepada negara ini. Karena dengan menjiwai semangat kepahlawanan tokoh-tokoh pahlawan bangsa, kita menjiwai mereka berjuang tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Kalau dia berjuang terjun, kalau selamat pulang kita kasih bonus sekian nggak ada. Semuanya ikhlas untuk membaktikan untuk negara. Sehingga apa? Semangat patriotisme itu selalu dipupuk. Akhirnya apa? Bisa dibandingkan. Tahun 92 semangat jiwa muda kita menggelora. Apa tahun 92? Kita bisa membandingkan Thomas Cup dan Berkah. Kita sangat disegani. Itu bisa dibandingkan semangat sportivitas zaman dulu sama sekarang. Atlet-atlet kita beda jauh. Itulah perlunya kita memupuk semangat patriotisme. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada malam ini kami merasa sangat penting sekali untuk mengenang kisah heroik Palagan Sambi ini melalui renungan pada malam hari ini. Karena melalui kegiatan ini saya mengajak kita semua untuk menumbuhkan kembali semangat perjuangan, pengorbanan dan nasionalisme, terutama kepada generasi muda. Warisan sejarah ini harus menjadi inspirasi dalam mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, semangat patriotisme dan kecintaan terhadap tanah air. Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, saya izin mengapresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Bupati Kota Waringin Barat maupun Wakil Bupati Kota Waringin Barat, seluruh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dengan tertib, aman, dan penuh hikmat. Semoga kegiatan ini terus menjadi agenda tahunan yang beri makna dan semangat kebangsaan serta menjadi warisan berharga bagi generasi penerus yang akan datang. Bagi Bapak Bupati, kami mendapatkan info bahwasanya pada akhir tahun ini akan dibangun prasasti besar di sini berisi lintasan sejarah perjuangan monumen Peduli Sambi tersebut 12 orang. Mengapa ini kami dorong? Pertama, di Heritage Manuk Iskandar kami sering menerima tamu orang asing, orang Belanda yang ayahnya, kakeknya dulu pernah berjuang bertempur dengan tentara Republik Indonesia. Dia ingin menelusuri juga leluhurnya. Gak usah terlalu Begitu panjang. kemarin yang kita lihat tadi video Jauh kan ibu, ke atas orang. beliau adalah putri dari Cornelis Bilo. Biar nggak- Bapak Cornelis Bilo ini salah satu peterjun dari Kota Kapuas dan makamnya baru kita temukan Ini apa sih?